Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10 ya. Nah, soalnya adalah ada sebuah benda yang bermassa 100 gram bergerak harmonik dalam arah vertikal, berarti nanti bendanya bergerak naik turun ya di sekitar titik kesetimbangan dengan amplitudo 10 meter dan frekuensinya 10 Hz. Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum, simpangan yang paling jauh. Kalau frekuensi itu adalah jumlah getaran tiap sekon ya. Jadi gerak harmonik itu kata lainnya adalah getaran. Nah, pada saat fasenya 1/12 tentukan yang pertama simpangan, kecepatan dan percepatan. Simpangan itu simbolnya Y, kalau kecepatan itu simbolnya adalah V atau VY begitu ya. Lalu kalau percepatan itu simbolnya adalah AY. Lalu kita juga diminta untuk menghitung energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini adalah beberapa tipe soal yang sering sekali kita jumpai ya ketika kita belajar tentang gerak harmonik sederhana. Kemudian yang terakhir kita juga diminta untuk menghitung gaya ya. Jadi semua benda yang bergerak termasuk di sini benda bergerak harmonik sederhana, maka pada benda tersebut pastilah bekerja sebuah gaya. Nah, tugas kita adalah menghitung berapakah gaya yang bekerja pada benda ya, simbolnya adalah F. Kita mulai dari soal yang pertama yaitu menentukan simpangan. Pada gerak harmonik sederhana, persamaan umum dari simpangan itu adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T ditambah theta 0 ya. Ini bisa plus bisa minus sebenarnya ya. Ini kita sambil mengingat-ingat materi ya, Dek ya. Jadi sekali lagi Y itu adalah simpangan. Kemudian omega yang seperti huruf W ini dibaca omega ya. Kalau A itu amplitudo sudah jelas ya. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut ya. Ada kecepatan linier, ada kecepatan sudut. Kalau kecepatan linier VY itu satuannya meter per sekon. Nah, kalau kecepatan sudut itu satuannya adalah radian per sekon. Kalau T jelas waktu ya. Lalu di sini ada theta 0. Nah, theta 0 itu adalah sudut fase awal. Saya tulis ini ya, theta 0 itu adalah sudut fase awal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut fase awal? Mudahnya adalah sudut fase ketika T sama dengan 0 atau ketika benda mulai pertama kali bergerak, yaitu ketika T sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya tuliskan theta itu adalah sudut fase. Itu berarti keseluruhan yang ada di dalam tanda kurung ya. Jadi omega T plus minus theta 0. Nah, ketika kita isikan T sama dengan 0, maka theta sama dengan plus minus theta 0. Artinya theta 0 ini adalah sudut fase awal. Ya. Nah, karena di soal sudut fase awalnya tidak diketahui, maka bisa kita anggap theta 0-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga theta sama dengan omega T. Sehingga persamaan dari simpangan nanti adalah Y sama dengan A sin omega T. Ya. Karena theta 0-nya sama dengan 0. Nah, adik-adik, di sini ada istilah sudut fase dan fase. Kalau sudut fase simbolnya adalah theta. Nah, kalau fase itu simbolnya adalah V. Nah, ini dibaca V ya, Dek ya. Jadi ini theta, yang ini V. Yang ini sudut fase, yang ini adalah fase. Nah, antara theta dengan V, nanti kalau kita hubungkan adalah theta sama dengan 2pi dikalikan dengan V. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Jadi, sudut fase itu sama dengan 2pi dikalikan dengan V. Sehingga, Y sama dengan A sin omega T. Nanti ini bisa kita tuliskan Y sama dengan A sin theta. Betul ya? Karena tetanya sama dengan omega T yang ini. Nah, ini theta sama dengan omega T. Atau, Y sama dengan A sin 2pi dikalikan dengan V. Nah, berarti kita punya dua persamaan di sini. Bisa A sin theta, bisa A sin 2pi kali V. Ini adalah persamaan dari gerak harmonik sederhana. Nah, kalau di soal ini, karena yang diketahui di soal itu adalah fase, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua ya. Jadi Y sama dengan A sin 2pi kali fase. Ya, langsung aja kita masukkan angkanya. Jadi Y sama dengan A, berarti amplitudonya 10 meter. Kita kalikan dengan sin 2pi dikalikan V. Nah, V-nya 1/12 ya. Nah, pi sendiri itu adalah
180 derajat ya. Jadi pi radian, satuan dari sudut itu kan bisa radian, bisa derajat. Pi itu adalah 180 derajat ya, atau pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 2 dengan 12 saya coret, ini kan tinggal 6 ya. Berarti 180 derajat dibagi 6 itu sama dengan 30 derajat. Berarti ini 10 sin 30 derajat. Sin 30 setengah, setengah kali 10 sama dengan 5 meter. Nah, artinya simpangan yang dimiliki oleh benda atau simpangan yang dialami oleh benda ketika fasenya 1/12 adalah 5 meter. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan ke kecepatan. Nah, yang namanya kecepatan itu adalah turunan dari simpangan. Saya tulis dulu ya, simpangan itu rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, kecepatan ternyata adalah turunan dari simpangan. dy per dt itu artinya turunkan Y terhadap T. Nah, nanti kalian akan belajar lebih detail ketika di matematika ya, yaitu ketika kalian belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Mungkin nanti kalau di sini saya singgung sedikit aja ya, jadi supaya tidak bingung. Jadi VY cara menurunkannya adalah A ditulis dulu, kemudian omega T diturunkan terhadap T, itu hasilnya adalah omega. Kita letakkan di sini. Lalu sin turunannya adalah cos. Jadi ini cos omega T ditulis lagi ya. Jadi persamaan dari kecepatan adalah A kali omega cos omega T. Ya, nah ini sekalian aja karena ditanyakan juga percepatan. Yang namanya percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Kalau kecepatan turunan dari simpangan, kalau percepatan itu turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ya, ini berarti dv per dt. Nah, cara menurunkannya sama ya. Berarti A kali omega ditulis dulu. Kemudian omega T kita turunkan, itu hasilnya adalah omega ya. Berarti A kali omega sama dengan A omega kuadrat. Nah, cos omega T itu kalau diturunkan adalah min sin omega T. Jadi tanda minusnya saya tulis di depan ya. Cos sekarang berubah jadi sin. Nah, ini sin omega T. Ini adalah persamaan kecepatan, yang ini adalah persamaan percepatan. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian ingat omega T ini adalah theta ya. Jadi ini theta ya, Dek ya. Nah, ini theta, ini juga theta. Jadi theta tadi kan rumusnya apa? 2pi dikalikan V. Jadi theta ini sama dengan theta yang ini. Ya, kebetulan tadi sudah kita hitung, tetanya sama dengan 30 derajat. Betul ya? 2pi kali 1/12 itu sama dengan 30 derajat. Berarti nanti ini adalah cos 30 derajat, yang ini juga sin 30 derajat. Ya. Oke, langsung aja kita kerjakan ya. Jadi kita akan menghitung kecepatan. Vy sama dengan A kali omega. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut. Kalau ini jelas ya, kalian sudah sangat familiar dengan rumus ini ya. Jadi omega itu 2πf atau 2pi dibagi dengan T. Ya, ini sama sebenarnya karena periode itu adalah kebalikan dari frekuensi, atau frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Nah, karena yang diketahui di sini adalah frekuensi, maka kecepatan sudutnya adalah 2pi dikalikan frekuensinya 10 ya, berarti 2pi kali 10 sama dengan 20pi radian per sekon. Nah, tinggal kita kembalikan ke sini ya, Dek ya. Kembalikan ke rumus kecepatan. Jadi amplitudonya adalah 10, kemudian omeganya 20pi, kita kalikan dengan cos omega T atau cos theta atau cos 30 derajat ya. Berarti ini 200pi dikalikan cos 30 itu setengah akar 3 ya. 200pi kali setengah akar 3 itu hasilnya adalah 100pi akar 3 meter per sekon. Betul ya? 200 kali setengah kan 100 ya. 100pi akar 3 meter per sekon. Jadi nanti kalau ditanya berapakah kecepatan benda ketika fasenya 1/12, jawabannya adalah 100pi akar 3 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung percepatan. Nah, tinggal kita masukkan kembali ke rumus ini ya. Jadi min 10 kali 20pi dikuadratkan berarti 400pi kuadrat. Kita kalikan dengan sin theta, sin omega T sin 30 derajat ya.
Berarti sin 30 setengah, setengah kali 4000 itu 2000. Jadinya nih min 2000 pi kuadrat, satuannya adalah meter per sekon. Nah, tanda negatif di sini, ini sekedar tahu aja ya, Dek ya. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan arah, ya. Arah percepatan itu selalu berlawanan dengan arah simpangan. Maksudnya bagaimana? Ini karena gerak harmoniknya berarah vertikal ya, berarti atas bawah. Ketika simpangan benda itu mengarah ke atas atau ketika benda itu bergerak ke atas, ya ini simpangan, maka nanti percepatannya sebaliknya, dia berarah ke bawah. Kemudian ketika benda itu bergerak ke bawah, nah A-nya selalu berlawanan dengan simpangan ya, berarti A-nya arahnya adalah ke atas. Nah, dengan cara seperti inilah kita bisa memahami bahwa benda itu bisa bergerak naik turun ya di sekitar titik kesetimbangan. Karena apa? Karena percepatannya selalu mengarah ke titik kesetimbangan, selalu berlawanan arah dengan simpangan. Ketika simpangannya ke atas, percepatannya ke bawah. Ketika simpangannya ke bawah, percepatannya ke atas. Sehingga memungkinkan benda bergerak harmonik sederhana, benda bergetar di sekitar titik kesetimbangan. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang B ya. Yang A sudah, yang B sekarang. Energi potensial. Nah, energi potensial itu rumusnya bukan MGH. Ya, ini bukan energi potensial gravitasi. Tapi ini adalah energi potensial pada gerak harmonik. Nah, rumusnya adalah EP sama dengan setengah KY kuadrat. Ya, ini yang B ya, Dek ya. Jadi EP sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, K sendiri itu adalah M kali omega kuadrat. Kita masukkan sini ya. Jadi setengah kali M kali omega kuadrat dikalikan Y kuadrat ya. Langsung kita masukkan angkanya. Saya lanjutkan di atas ya, berarti EP sama dengan setengah kali 0,1 gram, harus kita jadikan kilogram ya. Kemudian omeganya tadi ketemu berapa? Omeganya ketemu berapa tadi deh? 20 pi radian per sekon ya. Berarti setengah kali 0,1 kali 20 pi dikuadratkan itu berarti 400 pi kuadrat ya. Kita kalikan dengan Y kuadrat. Nah, Y di sini adalah simpangan benda ketika fasenya 1/12. Ini kan sebenarnya kita menentukan energi potensial benda ketika fasenya 1/12. Nah, logikanya simpangan yang digunakan adalah simpangan ketika fasenya 1/12. Ini berarti kali 5 kuadrat ya. Jelas ya, di awal tadi sudah ketemu ini. Nah, ini Y-nya sama dengan 5 meter. Berarti ini 25 kali 400, atau kalau nolnya kita coret dulu, berarti 25 kali 40 ya, berarti 1000. Nah, 1000 kali setengah sama dengan 500, kita kalikan dengan pi kuadrat. Nah, hasilnya adalah EP sama dengan 500 pi kuadrat joule. Jadi nanti kalau ditanya berapakah energi potensial benda ketika fasenya 1/12, jawabannya adalah 500 pi kuadrat joule. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang C, yaitu menghitung energi kinetik. Nah, energi kinetik rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat ya, berarti setengah kali 0,1 kali V kuadrat. Kembali lagi acuannya adalah kecepatan saat fasenya 1/12. Tadi kita sudah hitung kecepatan benda ketika fasenya 1/12 adalah 100 pi akar 3 meter per sekon ya. Berarti ini kita kuadratkan aja, 100 pi akar 3 dikuadratkan. Yang ini ya, 100 pi akar 3. Nah, ini saya balik, enggak apa-apa ya, sama aja ya. Oh, sama ya, 100 pi akar 3 dikuadratkan. Berarti setengah kali 0,1, 100 pi akar 3 kalau dikuadratkan jadinya berapa? Ini 10 pangkat 4. Kemudian ini pi kuadrat. Akar 3 kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Betul ya? 0,1 kali 10 pangkat 4 itu 1000. Ya, nolnya hilang 1. Nah, 1000 kali 3 berarti 3000. 3000 kali setengah 1500. Berarti EK sama dengan 1500 pi kuadrat. Satuannya adalah joule. Jadi,
Kalau energi kinetik ketika fasenya 1/12, jawabannya adalah 1500 pi kuadrat joule. Nah, soal yang terakhir, yaitu menghitung gaya yang bekerja pada benda. Gaya itu rumusnya adalah F sama dengan K kali Y. Ya. K tadi M kali omega kuadrat. Ya. Kita masukkan kembali ke sini. M omega kuadrat dikalikan dengan Y. M-nya sama dengan 0,1. Kemudian omeganya sama dengan 20 pi. Nah, yang ini ya. Nah, ini 20 pi. Berarti 20 pi dikuadratkan, ini langsung aja 400 pi kuadrat. Kita kalikan dengan Y. Ya, Y-nya sama dengan 5 meter. Jadi intinya selalu mengacu ke soal ya. Soalnya di sini ketika fasenya 1/12. Berarti nanti kalau ada Y ya berarti Y atau simpangan saat fasenya 1/12. Yang mana Y-nya tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 5 meter. Ya, berarti 400 kali 5 itu 2000. Ya, 2000 kali 0,1, 200. Ya, berarti F sama dengan 200 pi kuadrat Newton. Nah, sehingga nanti kalau ditanya berapakah gaya yang bekerja pada benda ketika fasenya 1/12, jawabannya adalah 200 pi kuadrat Newton. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh berkomentar ya di bawah. Boleh bertanya di sana, nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like, dan silakan dibagikan di sosial media kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.